Mendiang kakek baru saja dimakamkan 3 hari yang lalu. Tanah kuburannya saja masih basah. Kalian sudah tidak sabar ingin membagi harta warisan. Paman, keluarga kami benar-benar sudah tidak punya uang untuk makan. Lebih cepat dibagi, lebih cepat urusannya selesai. Agar kelak kedua saudara ini tidak bertengkar hanya karena masalah harta peninggalan. Baiklah, karena kalian sudah bicara terus terang. Coba katakan bagaimana cara pembagiannya. Kakek, soal ini ayah dan ibuku sudah merundingkannya. 2 ekor anjing pemburu ras murni milik keluarga kita, 3 bidang lahan perbukitan buruan, serta 1 set perlengkapan impor, berupa perangkap besi dan jerat tali. Semua itu akan menjadi milikku. Semuanya untukmu? 2 anjing dan 3 lahan perbukitan itu Adalah urat nadi keluarga Chen. kalau diuangkan, nilainya paling tidak 12.000. Taozi sebentar lagi akan menikahi gadis dari kota, putri dari mantan kepala stasiun kayu kota Panshi. Keluarga mereka bilang, uang seserahannya minta 800. Benar, Paman. Kalau Taozi berhasil menikah dengan keluarga itu, seluruh keluarga kita juga akan ikut terangkat derajatnya. Kalian memberikan semuanya kepada si sulung. Lalu bagaimana dengan anak kedua? Anak kedua sejak kecil sudah ikut mendiang kakek masuk keluar hutan. Dari seluruh lahan perbukitan ini, mana ada bagian yang tidak pernah dia rintis dan dia pijak. Anak kedua juga dapat bagian. Rumah batu di ujung timur desa itu untuk anak kedua. Ditambah lagi panah otomatis tua yang ada di tangannya itu. Dan seekor anjing yang pincang. Chen Dehu, tindakanmu ini benar-benar tidak tahu malu dan memancing cibiran orang. Rumah batu itu bahkan tidak punya genting sama sekali. Angin masuk dari segala penjuru. Kau mau membiarkan anak kedua mati kelaparan. Kakek. Halaman rumah batu itu kan sangat luas. Lagi pula, anak kedua itu orangnya selalu bersyukur. Benar begitu kan, nak? Anakku, hati ibu rasanya hancur dan berdarah-darah. Ibu tahu kamu pasti merasa diperlakukan tidak adil. Tapi pernikahan kakak sulungmu tidak boleh ditunda. Kamu sudah pengertian sejak kecil. Jadi, mengertilah sedikit keadaan ayah dan ibumu ini. Terus apa lagi? Apa maksudmu apa lagi? Biaya pengobatan kakek di kota Panshi. Pinjam di koperasi sebanyak 600 yuan. Utang ini mau ditanggung siapa? Begini, anak kedua, kakakmu harus mengumpulkan uang mahar. Kami benar-benar tidak punya uang lagi. Utang 600 yuan ini terpaksa harus dilimpahkan kepadamu. Konyol, semua harta diberikan kepada kakak. Tapi utang busuk 600 yuan dilimpahkan kepadaku. Kalian sama saja memaksaku mati. Tetua, ini kan keputusan ayah dan ibu. Mana bisa menyalahkanku? Adik kedua masih muda, dia bisa mencicilnya pelan-pelan. Kelak aku tidak akan melupakannya. Anak kedua, kamu tahan saja dulu. Kalau penagih utang datang, bilang saja kita sudah pisah keluarga. Tunda saja dulu. Nanti kakakmu pasti akan membantumu. Tunda dulu. Koperasi akan datang menyita rumah ini 3 hari lagi. Kalau jatuh tempo tidak dibayar, rumah ini langsung disegel. Kalian suruh aku tunda bagaimana? Itu urusanmu sendiri. Lagi pula, gunung dan anjing-anjing itu sekarang milikku. Kepala stasiun Kian akan mengirim orang besok untuk memeriksanya. Jangan berani-berani mengacaukannya. Baiklah, aku yang akan menanggung utang 600 yuan ini. Astaga, anak keduaku memang yang paling pengertian. Ibu sudah tahu kamu anak yang paling berbakti. Tapi ada syaratnya. Hari ini, di hadapan kepala keluarga, kita harus membuat perjanjian tertulis. Perjanjian apa? Surat pemisahan utang mulai hari ini. Rumah batu dan busur silang tua itu menjadi milikku. Dan utang 600 yuan ini sepenuhnya akan ditanggung olehku, Chen Yan. Tapi ada satu kalimat lagi di bawahnya. Kelak, apapun yang dihasilkan dari rumah batu dan busur silangku, seluruh keuntungannya mutlak menjadi milik pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan harta atas nama Chen Tao. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi soal harta. Mulai sekarang kita impas. Chen Yan, apa maksudmu? Kamu sengaja mengutukku di depan orang tua, kan? Anak kedua, kita ini keluarga, kenapa kamu menulis kata-kata setega ini? Nanti apa kata orang luar tentang keluarga kita? Keluarga, tadi waktu kalian bagi-bagi lahan dan anjing pemburu, kenapa kalian tidak bilang kalau kita ini keluarga? Kalau aku tidak mau bayar, 3 hari lagi koperasi, pasti akan datang mencari penanggung jawabnya. Utang ini kan kakek yang pinjam. Sekarang kakek sudah meninggal, utang orang tua ditanggung keturunannya. Koperasi tidak akan menagih kepadaku. Mereka akan langsung mencari kepala keluarga Chen yang sekarang, yaitu kamu, kakak pertama. Bukan urusanku. Lagian, tidak ada namaku di surat utang itu. Koperasi mana peduli soal nama siapa yang tertera. Mereka cuma melihat harta. Omongan anak kedua ada benarnya juga. Karena semua utang busuk itu sudah dilimpahkan kepadanya. Kita harus buat perjanjian tertulis. Taozi, cepat tulis. Kalau kamu tidak mau menulis surat perjanjian, maka utang sebesar 600 yuan ini tidak akan aku tanggung. Anak kedua, kalau bukan kamu yang nanggung, lalu siapa? Sekarang di atas namamu sudah ada 2 ekor anjing pemburu mahal.
3 petak lahan pegunungan, dan 1 set lengkap perangkap besi impor. Total nilainya 12.000 yuan. Asalkan besok aku pergi ke koperasi dan menyatakan tidak sanggup bayar utang, mereka pasti akan langsung membekukan semua harta keluarga Chen. Anak kedua, kamu tidak boleh berbuat nekat begitu. Kamu bisa menghancurkan masa depan kakak pertamamu. Bukankah besok kepala Qian akan mengirim orang untuk memeriksa harta kita? Coba bayangkan kalau mereka melihat segel sitaan dari koperasi ditempel di rumah ini. Menurutmu, apa kepala Qian masih mau menikahkan putrinya denganmu? Beraninya kamu. Kalau calon ayah mertuamu sampai tahu kamu itu gembel yang nanggung utang busuk 600 yuan, uang mahar nggak bisa dibayar, gunungnya udah disegel, dia pasti langsung ngerobek surat nikahmu di tempat. Mimpi indahmu jadi menantu kepala stasiun, besok pagi bakal hancur lebur jadi debu. Aduh, bener-bener kualat. Anak kedua, kamu ini sama aja megang pisau. Buat ngiris hati kakak kandungmu sendiri. Taozi, cepat tulis. Cepat tulis buat dia. Masih bengong ngapain? Cepat tulis, jangan sampai nunda pernikahanmu sama keluarga Qian, si nona besar itu. Chen Yan, kamu emang kejam. Awas aja kamu. Pemisahan utang. Mulai sekarang, biarpun kamu mati kelaparan di jalanan, jangan pernah datang minjam sebutir beras pun ke aku. Tenang aja, aku, Chen Yan, biarpun mati kelaparan di gunung, nggak bakal nginjak pintu rumahmu selangkah pun. Lao Hei, ayo pergi. Chen Yan, buka pintunya. Tengah malam begini, ngapain kamu manjat tembok ke sini? Kalau ayahmu tahu, kakimu pasti dipatahin. Patah kaki juga masih lebih mending daripada kamu mati kelaparan. Aku kedinginan setengah mati nih. Cepat tutup pintunya. Cepat makan. Ini baru aja aku curi dari dapur. Masih hangat loh. Yuer, aku nggak lapar. Omong kosong. Siang tadi di ruang tamu kamu, dipaksa keluar rumah tanpa bawa apa-apa. Bahkan nggak minum seteguk air pun. Mana mungkin kamu nggak lapar? Makan. Aku udah dengar semuanya. Kakak sulungmu itu emang brengsek. Orang tuamu juga pilih kasihnya kebanyakan. Utang busuk 600 yuan. Bisa-bisanya mereka lemparkan ke kamu. Surat perjanjiannya udah ditandatangani. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. 600 yuan, kan? 3 hari lagi, orang-orang dari koperasi akan datang menyita rumah ini. Kamu mau pakai apa untuk bayar? Mau tukar pakai nyawamu? Ini uang tabunganku yang kusimpan sejak kecil. Totalnya 31,5 yuan. Ambillah. Apa yang kamu lakukan? Lari? Kenapa malah berdiri bengong menunggu mati? Mumpung malam ini saljunya lebat. Bawalah si hitam dan pergilah ke arah selatan. Uang 30 yuan cukup untukmu membeli tiket kereta dan kabur ke selatan. Carilah pekerjaan di pabrik. Dan jangan pernah kembali ke tempat jahanam ini. Kalau aku kabur, utang ini akan jadi utang mati. Aku akan dicap sebagai buronan utang. Dan tidak akan bisa kembali seumur hidup. Buat apa kamu kembali? Kembali cuma buat diinjak-injak sama kakakmu itu. Makam kakek ada di sini. Ini adalah warisan kakek untukku. Rumah batu dan busur silang tua ini. Kalau aku kabur sekarang, itu sama saja aku menyerah. Sama saja dengan memberitahu semua orang. Kalau aku, Chen Yan, adalah pecundang yang bahkan tidak bisa menjaga warisan leluhurnya sendiri. Lebih penting gengsi atau nyawa? Hah, untuk apa kamu sok jagoan? Yuer, simpan saja uangmu. 3 hari lagi, datanglah ke rumah batu ini. Cukup lihat saja dari depan pintu. Melihatmu diusir oleh orang-orang dari koperasi itu. Melihat kakakmu berdiri di sana sambil menertawakanmu. Lihat saja bagaimana aku akan melempar uang 600 yuan itu tepat ke wajah mereka. Chen Yan, kamu benar-benar keras kepala seperti keledai. Aku tidak mau peduli lagi padamu. Terserah kamu mau mati atau tidak. Tenang saja, aku tidak akan mati. Kakek. Sebelum pergi, kakek menggenggam tanganku dengan erat. Dia berpesan agar aku harus mendapatkan kembali panah silang ini. Pesan apa yang sebenarnya kakek tinggalkan untukku? Yan, kakek tahu ayahmu itu pilih kasih. Kakek juga tahu kakak sulungmu itu gila harta. Harta keluarga lu ini. Cepat atau lambat pasti akan mereka habiskan. Hanya kamu anak keluarga lu yang paling menghormati alam pegunungan. Kakek mewariskan jalan rahasia ini untukmu. Ingatlah baik-baik jalan menuju Bukit Elang. Hanya orang yang tulus dan tak kenal lelah yang bisa melewatinya. Orang yang serakah, gunung tidak akan memberinya makan. Peta jalur berburu, lereng selatan Sungai Elang, tebing Elang meratap.
Jalurnya sempit, hanya muat satu orang merayap menyusuri tebing. Tidak bisa dilalui kuda maupun keledai. Apalagi rombongan besar, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki tanpa beban berat. Sarang kawanan rusa kesturi. Dan tempat tumbuhnya ginseng liar berusia ratusan tahun. Ternyata kakek menyembunyikan ini dari semua orang. Dia menyembunyikan di pedalaman Bukit Elang. Gunung emas sebesar ini. Si hitam. Dulu kamu sering menemani kakek melewati jalan ini. Benar, kan? Kakak sulung mengira dengan merebut anjing dan gunung ini, dia bisa menyingkirkanku. Padahal panah tua inilah kunci sesungguhnya untuk menaklukkan Bukit Elang. Orang koperasi desa 3 hari lagi akan datang menyita rumah ini jam 8 pagi. Waktuku tersisa kurang dari 60 jam. 60 jam. Sudah cukup bagiku untuk menembus Bukit Elang. 3 hari lagi, akan kuhancurkan semua rencananya. Kakek, lihatlah dari atas sana. Garis keturunan keluarga Chen tidak akan pernah putus. Hitam, jangan menggonggong. Kamu gila, ya? Ngapain berdiri di sini tengah malam begini? Sudah kuduga kamu mau kabur diam-diam. Suaramu mengasah anak panah semalaman. Terdengar jelas sampai menembus tembok. Cepat masuk ke dalam. Sebelum fajar, aku harus sudah sampai di kaki gunung. Chen Yan, kamu jangan keras kepala. Kalau kamu masuk sendirian, pergi ke Gunung Canging itu sama saja cari mati. Minggir, ini urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Apanya yang tidak ada hubungannya? Kalau kamu mati di dalam sana, tidak akan ada yang menguburkanmu atau membawa kabar. Aku tidak akan mati. Kamu diam saja di rumah. Kalau hari ini kamu tidak mengajakku, aku akan berteriak di sini dan membangunkan seluruh penduduk desa. Biar kulihat apa kamu masih bisa pergi. Jangan berteriak sembarangan. Kalau ayahmu sampai tahu, dia pasti akan memukulmu sampai mati. Aku tidak takut dipukul. Aku cuma tahu, kalau aku tidak ikut denganmu, kamu tidak akan pulang hidup-hidup. Masuk ke gunung itu bukan main-main. Di dalam sana tidak ada makanan atau api. Kapan saja bisa mati kedinginan. Kamu ini seorang perempuan. Buat apa ikut-ikutan segala? Memangnya kenapa kalau aku perempuan? Aku juga anak seorang pemburu. Sejak umur 5 tahun aku sudah ikut ayahku memasang perangkap. Memangnya kemampuanku mengenali jalan lebih buruk darimu? Itu Gunung Canging. Bukan gunung di belakang rumahmu. Memangnya kenapa dengan Gunung Canging? Ayahku bilang, saat bertemu jalan buntu, berdua itu selalu lebih baik daripada sendirian. Aku tidak melarangmu mencari uang untuk bayar utang, tapi aku harus ikut. Boleh saja ikut. Tapi kamu harus menuruti semua perkataanku. Kalau kamu tidak patuh, aku akan langsung mengusirmu pulang. Oke, aku akan menurut padamu. Kita lewat mana? Ikuti aku dari dekat Lao Hei, pimpin jalan. Kenapa malah berhenti? Langsung lewati saja. Es ini kelihatannya cukup tebal. Kelihatan tebal saja tidak ada gunanya. Di bawahnya ada air mengalir, airnya mengalir. Lihat, dipukul pun tidak pecah. Kita bisa jalan. Lapisan esnya menipis, mundur. Arusnya deras sekali. Kalau jatuh, pasti langsung terbawa arus. Berjalan di atas es tidak mungkin berhasil. Kita harus menyeberangi airnya. Menyeberang, air ini dingin sampai ke tulang. Kalau kita jalan ke sana, kaki kita bisa hancur. Kalau memutar, kita harus jalan setengah hari lagi. Kita tidak akan sampai di tebing sebelum gelap. Dan kita bisa mati kedinginan di dalam hutan. Tidak ada jalan lain. Kalau kamu takut, masih belum terlambat untuk putar balik sekarang. Siapa yang takut? Aku gulung celanaku sekarang juga. Sini, pegang erat sabukku. Jangan sampai dilepaskan. Ikuti aku, injak tepat di tempat yang aku injak. Dingin sekali. Jangan berhenti, semakin lama berhenti, semakin kaku terus jalan. Chen Yan, arusnya deras sekali. Aku tidak bisa berdiri tegak. Pegangan yang erat. Jangan dilepas, terus merapat padaku. Oke, aku merapat padamu. Sudah hampir sampai, bertahanlah. Dingin, aku bisa mati kedinginan.
Kita tidak boleh duduk di sini. Anginnya terlalu kencang. Ayo, pindah ke belakang batu besar itu. Sini tanganmu, digosok sebentar juga akan hangat. Kamu sendiri juga menggigil kedinginan. Jangan cuma memikirkanku. Sudah mendingan, masih ada rasa tidak? Aku tidak mati rasa. Aku masih bisa merasakannya. Jangan sok kuat, cepat pakai sepatumu. Akan gawat kalau jari-jari kakimu sampai membeku dan putus. Langit sudah benar-benar terang. Jalan di depan akan jauh lebih sulit dilewati. Lao Hei kehilangan arah. Saljunya terlalu lebat, menutupi baunya. Kabutnya semakin tebal. Sama sekali tidak bisa membedakan arah. Di peta tergambar sebuah parit kering. Kita seharusnya jalan menyusuri parit itu, tapi aku tidak bisa menemukan jalan masuknya. Jangan lihat peta lagi, lihat pohonnya. Apa maksudmu? Ayahku pernah mengajariku, pohon tua di gunung, sisi yang menghadap utara tidak kena sinar matahari, jadi mudah ditumbuhi lumut tebal. Sisi yang menghadap selatan, kulit pohonnya kering dan warnanya lebih terang. Sebelah sini selatan. Menurut arah di peta, paritnya seharusnya ada di depan kiri kita. Ayo jalan, biar aku yang pimpin. Tunggu, ada yang aneh. Ada apa? Ketemu babi hutan. Coba kau lihat di cabang pohon itu, ada sesuatu yang tergantung, kan? Kelihatannya seperti sarang burung, atau kayu busuk. Cuaca sedingin ini, mana ada burung yang bersarang di sini? Posisinya terlalu mencolok. Mundur. Benar dugaanku. Siapa yang mengukir ini? Kakekku. Ini tanda rahasia yang dia tinggalkan saat menyusuri gunung dulu. Tidak ada di peta. Cuma bisa dilihat kalau kita sudah dekat. Kakekmu hebat banget. Di hutan sebesar ini, dia masih bisa meninggalkan tanda. Dia sedang mengujiku. Kalau tadi aku tergiur, memilih jalan rata di sebelah kiri, kita pasti sudah benar-benar keluar jalur. Panahnya menunjuk ke kanan. Kita jalan ke kanan. Chen Yan, aku masih tidak mengerti. Kalau kakekmu sudah tahu ada harta karun di sini, kenapa dia tidak menggalinya sendiri? Kakek punya satu aturan saat naik gunung. Aturan apa? Yaner, semua yang ada di gunung ini hidup. Kalau kamu ambil secukupnya, Dewa Gunung akan memberimu rezeki. Tapi kalau kamu serakah dan mengambil semuanya, Dewa Gunung akan merenggut nyawamu, paham? Dulu, kakek menemukan daerah Jiziping dan ginseng liar. Tapi dia hanya mengambil secukupnya untuk biaya berobat. Sisanya dibiarkan begitu saja di gunung. Pantas saja kakekmu menyembunyikan jalan ini begitu rapat. Kalau sampai kakak tertuamu tahu, dia pasti akan membawa orang-orangnya untuk menguras habis isi gunung. Makanya, kakek memilih jalur di sini. Jalan ini hanya bermodalkan 2 kaki dan 1 busur silang tua, baru bisa dilewati. Orang seperti kakakmu itu, yang kerjanya cuma mau bawa rombongan kuda dan keledai ke gunung. Seumur hidupnya dia tidak akan pernah bisa lewat sini. Kakekmu memang tidak salah pilih orang. Kamu 100 kali lebih hebat dari kakakmu. Sudah, jangan banyak omong. Simpan tenagamu untuk jalan. Ayah, lihatlah, lereng gunung yang menghadap matahari ini. Saljunya cepat mencair. Ayam dan kelinci liar paling suka cari makan di sini. Taozi, kawasan ini memang bagus. Tapi mengandalkan tempat saja tidak cukup. Kita harus pakai alat yang mumpuni. Mana perangkap impor milikmu itu? Cepat keluarkan, ayah mau lihat. Ayah, lihat tenaga pegasnya ini. Asal terinjak, kaki babi hutan pun bisa langsung patah terjepit. Nanti saat musim semi tiba, aku akan menyebar perangkap di 3 area gunung ini. Bagus. Sepertinya perjalanan kita kali ini bisa dapat banyak tangkapan bagus. Ayah, aku sudah menghitung semuanya. Daging beserta kulitnya akan kita jual ke koperasi. Dalam sebulan, aku pasti bisa mengumpulkan uang mahar sebanyak 800 yuan itu. Aku jamin, putri bapak tidak akan menderita. Pintar juga kamu. Aku suka sifat kerasmu itu. Tidak peduli apapun caranya, bisa dapat uang, itu baru namanya hebat. Aku jelas tidak seperti adikku yang pecundang itu. Kudengar kalian sudah pisah rumah kemarin. Kamu mengusir adikmu ke Pondok Batu Rongsok di ujung timur desa. Ah, bapak ini bisa saja. Dia sendiri kok yang mau ke sana. Lagi pula, dia masih menanggung utang 600 yuan di koperasi. Jangan-jangan, 2 hari lagi, orang koperasi bakal mengusirnya habis-habisan. Sampai dia tidak bisa tinggal di kota ini lagi. Syukurin, dasar gembel tidak berguna.
Dia memang pantas ditendang dari kota Panshi. Ayo, kita turun gunung dan minum-minum. Pelan-pelan, Pak. Jalan bersalju ini sangat licin. Sudah sampai? Inikah jalan masuk ke tebing itu? Astaga, ini yang namanya jalan. Ini sih sama sekali tidak bisa dilewati. Kalau jatuh, tulang kita pun tidak akan bersisa. Inilah tebing kelam yang kakek ceritakan. Dan ini satu-satunya jalan masuk ke puncak elang. Chen Yan, ini terlalu berbahaya. Kita pulang saja, ya. Orang koperasi itu masih menunggu untuk menyita rumahku. Aku tidak punya pilihan lain. Dengar, kita harus menyeberang sebelum gelap. Begitu malam tiba, permukaan batu ini akan membeku. Kalau kita terpeleset sedikit saja, nyawa kita melayang. Ikat tali ini di pinggangmu. Aku jalan duluan di depan. Kamu ikuti saja jejak kakiku. Kamu mengikat tali ini di tubuh kita berdua. Kalau aku sampai jatuh, kamu pasti akan ikut tertarik ke bawah. Kalau begitu kita jatuh bersama, cepat ikat, dan ayo jalan. Ikatkan ujung tali yang satu lagi di pinggangmu. 2, 3 simpul. Chen Yan, kalau tali ini putus, atau aku jatuh dan malah menyusahkanmu. Jangan banyak omong. Kakekku saja bisa melewatinya. Aku juga pasti bisa. Kau pegangan saja erat-erat di tebing. Dengar baik-baik. Tangan kiri cengkeram celah batu kuat-kuat. Kaki kanan maju duluan. Mata harus fokus lihat batu di depan. Jangan pernah melihat ke bawah, aku tahu. Lao Hei, kau jalan di depan. Kau jalan di depan. Lao Hei, kau jalan duluan. Tunggu kami di seberang, tunggu kami di sana. Aku naik duluan, aku naik. Kalau talinya sudah tegang, baru kau menyusul. Kalau sudah lurus, baru kau ikut. Aku jalan duluan. Kalau tali sudah tegang, baru kau menyusul. Aku maju duluan. Pastikan tali tegang, baru kau ikut. Chen Hao, Chen Yan, aku sudah tidak kuat jalan. Chen Yan, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku tidak kuat. Chen Yan, aku benar-benar tidak kuat. Kakiku kram, kakiku kram. Tahan, kram saat begini sama saja cari mati. Buka matamu dan lihat ke depan. Batunya licin banget. Aku sama sekali tidak bisa pegangan. Cengkeram kuat-kuat. Walau jarimu sampai berdarah, kau harus tetap pegangan. Jangan berhenti. Jaga keseimbangan tubuhmu. Tempelkan badanmu rapat-rapat ke tebing. Jangan sampai angin masuk ke dalam bajumu. Batu di depan itu menonjol keluar. Saat lewat, tarik perutmu ke dalam. Jangan sampai tubuhmu terdorong keluar. Aku mengerti, kau pelan-pelan saja. Ulurkan tanganmu padaku. Aku akan menarikmu. Batunya hancur. Pegang talinya. Chen Yan, tolong aku. Jangan banyak gerak, talinya bisa putus tergesek. Pegang talinya dengan kedua tangan. Pijak tebingnya dan merayaplah ke atas. Dindingnya licin banget. Aku nggak bisa berpijak. Nggak bisa juga, harus dipaksa. Bukannya kamu bilang nggak akan mati di sini? Ayo terus naik. 1, 2, angkat. Cepat naik ke sini. Kukira aku bakal mati. Aku hampir bikin kamu celaka. Diam, simpan tenagamu. Tanganmu berdarah. Nggak apa-apa, cuma lecet dikit. Lecet gimana sampai darahnya sebanyak ini? Kamu gila ya? Berhenti mengoceh, hari sudah mau gelap. Ini tanjakan terakhir kita, ayo jalan. Kakek sudah menggambarnya di peta. Keluar dari jalan sempit, jalan lurus 200 langkah. Nanti ada gua pelindung Changying. Aku udah nggak kuat jalan lagi. Kakiku rasanya udah mati rasa. Bertahanlah sebentar lagi. Kalau sudah sampai di gua, kita bakal aman. Berdirilah, kalau kita diam di luar sini setengah jam lagi, kita berdua bisa mati membeku. Cepat cari gua pelindung Changying itu. Lao Hei, coba endus apa ada. Bau kayu kering di sekitar sini. Ketemu, tempatnya di sini. Cepat masuk. Kayu bakar peninggalan kakek ternyata masih bisa dipakai. Biar aku saja, kamu duduk diam.
Duduklah lebih dekat ke sini. Hangatkan badanmu. Bajumu kan sudah basah kuyup sejak di sungai tadi. Ditambah lagi kamu berkeringat banyak. Sekarang bajumu sampai membeku begini. Nggak apa-apa. Didekatkan ke api nanti juga kering sendiri. Kalau nggak kamu lepas, kamu bisa jatuh sakit. Kenapa sih kamu keras kepala banget? Bajumu ini sudah keras kayak plat besi. Mana bisa kering kalau cuma dijemur begitu? Lepas sekarang dan gantung di ranting itu biar cepat kering. Kalau jaketku dilepas, aku cuma pakai kaos tipis. Kamu mau aku duduk bertelanjang dada di sini? Siapa juga yang sudi melihatmu? Lepas saja bajumu. Aku juga mau melepas baju luarku supaya kering. Tadi aku sampai keringat dingin karena ketakutan. Baju dalamku basah semua. Baiklah, kamu berbaliklah. Tadi waktu di atas tebing, kamu takut mati, ya? Takut? Aku takut setengah mati. Aku pikir aku tidak akan selamat. Kakak tertuaku bahkan tidak berani datang ke persimpangan ini. Kamu lebih hebat dari dia. HMPH, tidak usah sebut-sebut kakakmu. Orang seperti dia yang hanya peduli pada uang. Seumur hidupnya tidak akan pernah bisa menemukan tempat ini. Kalau sampai dia tahu gua ini ditemukan oleh kakekmu, pasti dia akan pergi ke kota untuk menyombongkan diri lagi. Dia tidak akan pernah boleh tahu. Ini adalah tempatku. Keluarkan tanganmu. Hangatkan saja badanmu sana. Aku bilang keluarkan tanganmu. Ini yang kamu bilang cuma lecet. Tulangmu sampai hampir kelihatan begitu. Bagi laki-laki, punya sedikit luka parut itu bukan masalah. 2 hari lagi juga sembuh. Jangan bergerak. Kalau lukanya kemasukan kotoran, nanti bisa membusuk. Kamu sedang apa? Kain ini harganya mahal, loh. Cuci kedua tanganmu sampai bersih. Tahan sedikit rasa sakitnya. Aku tidak merasa sakit. Kamu tidak usah repot-repot. Diam. Kalau bicara lagi, aku akan mencekikmu. Chen Yan. Utangmu padaku. Apa kamu masih ingat? Uang simpanan 30 yuan milikmu itu tidak aku ambil. Siapa juga yang bicara soal uang denganmu? Lalu soal apa? Waktu kita pergi ke pasar sebelumnya, kamu bilang kalau sudah gajian, mau mentraktirku makan di tempat yang paling. Mie kuah daging kambing panas yang mahal itu. Ujung-ujungnya uangnya malah dirampas kakakmu buat beli rokok. Kamu masih utang semangkuk mie ke aku. Ingat ya, aku nggak lupa. Nanti kalau kita sudah pulang, setelah kamu melunasi utangnya, dan rumahmu sudah aman, utang semangkuk, mie kuah darimu ini jangan sampai ngeles ya. Nggak bakal ngeles. Pasti ku ajak kamu makan. Tambah 2 porsi daging sekalian. Nah, gitu dong. Aku tidur sebentar ya, capek banget. Tidurlah, biar aku yang jaga malam. Kalau kita melewati punggung gunung di depan sana, kita akan sampai di dataran Jizi. Sudah pagi. Ayo bangun, matahari sudah terbit. Saatnya kerja. Wah, beneran ada kawanan rusa kesturi. Peta kakekmu ini ajaib banget. Kira-kira bisa dapat berapa ekor nih? Anginnya bertiup ke arah selatan. Posisi mereka ada di atas angin. Mereka nggak bakal bisa mencium bau kita. Kamu bawa si hitam memutar ke belakang semak-semak di sebelah sana. Biar aku yang menggiring mereka. Kamu pasang jebakan di sini kan? Rusa kesturi itu penakut. Kalau kaget, mereka cuma akan lari ke satu arah. Tunggu aba-abaku, baru kamu bergerak. Lin Yu, lari ke sana. Sini. Lebih dekat lagi. Kena 2 ekor rusa jantan yang ada kesturinya. Yang masuk jebakan ini juga masih hidup. Hitam, jaga dia.
Kantong kesturinya besar banget. Koperasi pasti mau bayar mahal untuk ini. Jangan bengong. Di peta tertulis ada ginseng liar di sekitar sini. Dari tadi si hitam juga sudah mengendus-endus tanah. Ini ginseng benar-benar ginseng. Lihat pangkalnya ini. Usianya pasti sudah sangat tua. Gali pelan-pelan. Jangan sampai akar serabutnya putus. Putus satu saja, harganya bisa turun separuh. Kakek tidak membohongiku. Gunung ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa kita. Chen Yan, kita bakal kaya. Rumahmu tidak akan disita lagi. Sini, biar aku yang gendong sebentar. Tanganmu kan sedang terluka. Tidak usah, kamu tidak akan kuat jalanan ini licin. Kalau jatuh, tulangmu bisa patah. Minum dulu sebentar lagi kita sampai di kota. Kita harus sampai sebelum tengah hari. Koperasi simpan pinjam tutup kalau sudah sore. Wah, cuaca sedingin es begini. Masih ada saja yang berani masuk gunung. Lihat barangnya, lalu sebutkan harganya. Ini rusa kesturi liar jantan. Kantong kesturinya bagus sekali. Kesturinya sangat berkualitas, utuh, tidak rusak sama sekali. Dan ginseng berumur 100 tahun ini kondisinya luar biasa. Dari jurang mana kalian berhasil menggalinya? Tidak perlu tanya dari mana asalnya. Cepat hitung berapa harganya, aku sedang butuh uang. Kesturi ini kualitas nomor 1. Ginseng ini juga barang bagus. Daging, kulit, dan tulang rusa ini, ditambah kesturinya, dan 2 batang ginseng ini. Aku beri harga segini. 300? Kamu mau merampok kami ya? Ini ginseng liar berumur 100 tahun loh. Nona, 300 itu sudah banyak. Kebetulan saja hari ini aku sedang butuh barang cepat. Kalau kau jual ke orang lain, 280 saja sudah mentok. Yuer, ambil barang kita. Kita pergi ke kota dan cari apotek besar saja. Wah, anak muda, emosimu tinggi juga ya. 350, tidak bisa lebih dari itu. Aku kan juga harus cari untung sedikit, iya kan? Bayar tunai sekarang juga. Oke, coba dihitung. Mulai hari ini, aku anggap kamu temanku. 350 yuan, seumur hidupku aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Masih belum cukup. Kurang 250. Terus bagaimana dong? Apa koperasi kredit kota Panshi mau menerimanya? Ayo pergi ke koperasi kredit kota Panshi. Mau tidak mau, mereka harus terima. Direktur Wang, Anda mau pergi ke ujung timur desa untuk menyita rumah adikku ya? Chen Tao, keluargamu benar-benar keterlaluan mengurus masalah ini. Utang 600 yuan malah dilimpahkan semua ke adikmu. Aduh, adikku ini memang belum dewasa. Punya utang ya harus bayar, itu sudah aturan mainnya. Kalau memang harus disegel, segel saja. Kasihan sekali nasib adikku itu. Cuaca sedingin ini, rumahnya malah disegel. Dia mau tinggal di mana coba? Wah, kebetulan sekali adikku datang. Kenapa? Habis mengemis di luar tapi tidak dapat apa-apa ya? Rumahmu sebentar lagi mau disegel. Kamu memohon padaku sekarang juga percuma. Nah, cepatlah kamu minta maaf pada Direktur Wang. Nanti ibu siapkan tempat untukmu di gudang kayu. Aku bayar utangnya. 350 yuan, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Uangnya asli atau tidak, silakan Anda periksa sendiri. Aku cuma mau tanya, kalau cicilan pertama ini sudah dibayar, apa penyegelan rumahku bisa ditunda? Sesuai aturan, kalau sudah dibayar lebih dari separuh, memang bisa diberi kelonggaran. Sisanya 250 yuan. Kapan rencananya akan kamu lunasi? Dalam waktu 1 bulan, aku akan lunasi semuanya tanpa kurang sepeser pun. Chen Yan, berhenti kamu. 350 yuan, cuma gara-gara kamu masuk ke gunung. Kamu bisa dapat 350 yuan. Sebenarnya cara apa yang kamu pakai? Adik kedua, kamu habis mencuri barang milik siapa? Hah, jangan sampai kamu melakukan hal yang melanggar hukum, loh. Adik kedua, aku ini kan kakak kandungmu. Kalau kamu sudah menemukan cara untuk kaya raya, masa mau dinikmati sendiri? Kasih tahu kakak caranya. Nanti kakak bawa beberapa orang ke sana, dan kita ambil semua barangnya. Nanti hasilnya kita bagi rata. Chen Tao,
Kamu lupa, 3 hari yang lalu, kamu sudah cap jempol di atas kertas ini. Lihat baik-baik surat pemisahan utang. Segala hasil dari rumah batu dan busur silang lamaku, adalah milikku sepenuhnya. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu, Chen Tao. Waktu itu kan aku lagi emosi. Kita ini kan keluarga. Masa kamu benar-benar tidak mau menganggapku sebagai kakakmu? Sejak kamu memaksaku menanggung utang 600 yuan. Yang tidak jelas itu, aku sudah tidak punya kakak lagi. Bapak dan ibu juga, jangan pernah mencariku lagi. Supaya aku tidak menghalangi kalian untuk numpang hidup enak. Manajer Fang, kenapa Anda sampai turun langsung ke desa? Saya mendapat kabar di ibu kota provinsi. Katanya di daerah kota Panshi ini ada penemuan kantong kesturi liar dengan kualitas super. Ini barang kelas atas, tidak ada kotoran sama sekali. Teknik pemotongannya juga sangat profesional. Siapa yang mengirim barang ini? Yang mengirimnya hanya pemuda miskin dari kota ini, namanya Chen Yan. Sepertinya dia anak kedua dari keluarga pemburu. Coba kamu cari tahu lebih jelas. Di mana si Chen Yan ini tinggal? Orang yang bisa mendapatkan kesturi dengan kualitas sebaik ini, pastilah seorang ahli yang sangat menguasai seluk-beluk pegunungan. Saya butuh pemasok tetap untuk jangka panjang. Sumber daya yang dia miliki bisa membantu saya menguasai seluruh pasar di ibu kota provinsi. Ayo makan dulu, hari ini rasanya lega sekali. Wajah kakakmu di koperasi simpan pinjam tadi benar-benar terlihat sangat hancur dan memalukan. Apalagi utangnya belum lunas. Aku masih kurang 250. Aku harus segera pergi ke gunung lagi. Kalau begitu kita berangkat besok. Lagi pula kita sudah hafal jalannya. Kita tidak bisa pergi, lihatlah. Lalu bagaimana? Tanpa busur silang, kita bahkan tidak bisa berburu seekor kelinci pun di gunung. Kakek, tali busur ini sudah usang. Hari ini karena ditarik paksa untuk menembak rusa air itu, talinya sudah mencapai batas. Bukan cuma tali busur, kawat baja yang kita pasang hari ini. 2 jeratnya juga putus. Semua simpanan peralatanku sudah habis. Besok kita harus pergi ke pasar untuk membeli kawat baja paling kuat untuk dijadikan tali busur. Juga harus beli jerat baru, kawat besi, dan garam. Kalau tidak, kita tak bisa masuk ke gunung. Itu gampang. Di tempat Li Taishan di kota, ada banyak kawat besi dan kawat baja. Besok pagi-pagi aku akan pergi membelinya. Semoga semuanya lancar. Aku selalu merasa kakak tertua tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Ayah tidak lihat sendiri. Si brengsek Chen Yan itu merogoh sakunya dan melemparkan uang 350 yuan ke atas meja, setumpuk uang kertas bernominal besar. Padahal dia baru sekali pergi ke gunung. Buat apa panik? Barang-barang di gunung itu tidak akan lari kemana-mana. Bagaimana aku tidak panik? Uang itu seharusnya jadi milikku semua. Dia memakai busur tua peninggalan kakek tua itu. Pasti dia sudah meraba jalan sampai ke Bukit Elang, tempat ladang ginseng liar tumbuh. Kalau dibiarkan masuk ke sana 2 kali lagi, dia bakal makin merajalela. Merajalela di kota Pansi ini. Memangnya dia bisa lepas dari genggamanku? Ayah punya cara untuk membereskannya. Kalau dia mau ke gunung, mengandalkan 2 kaki saja tidak cukup. Dia harus membawa perbekalan, harus membawa garam. Dia harus beli jerat baru, dan harus beli kawat besi untuk tali busur silangnya. Benar, hari ini di koperasi simpan pinjam kota Panshi, aku melihat busur silang tuanya. Talinya sudah hampir putus, jeratnya juga sudah banyak yang terpakai. Dia pasti harus pergi ke pasar untuk beli persediaan. Asalkan dia harus beli barang, urusannya jadi gampang. Aku akan pergi bicara dengan seluruh toko di kota Panshi. Siapapun yang berani menjual sepotong kawat ke Chen Yan, atau sebutir garam, aku akan langsung memutus pasokan kayunya. Saat akhir tahun nanti, dividen dari koperasi juga. Jangan harap bisa mereka dapatkan sepeser pun. Hebat sekali, ayah. Trik ayah ini benar-benar hebat. Kita lihat saja bagaimana dia bisa masuk ke gunung. Biarkan dia kelaparan selama 3 hari. Dia pasti akan membocorkan rahasianya untuk cepat kaya. Nanti, semua barang yang ada di gunung itu akan jadi milik kita berdua. Paman Li, aku mau 20 meter kawat baja yang paling tipis. Dan tolong buatkan 10 jerat pegas baja. Tidak jual, tidak jual. Hari ini toko tutup, pergi sana. Aku bawa uang yang cukup kok. Bayar tunai, tidak ngutang. Chen kedua, jangan persulit aku. Bukannya aku tidak mau jual, tapi aku tidak berani. Siapa yang melarangmu cari uang? Kepala stasiun Qian sudah memberi peringatan. Kalau aku menjual sepotong kawat padamu, besok pasokan arang di tokoku akan langsung diputus. Seluruh orang di kota sudah tahu kabarnya. Cepat kau pergi dari sini. Jangan seret aku ke dalam masalahmu.
Jangan mendekat, toko ini tidak ada garam dan makanan. Semuanya sudah habis. Kulihat ada setumpuk karung garam di mejamu itu. Itu sudah dipesan orang lain. Pokoknya saya nggak mau jual ke kamu. Chen Yan, kamu sudah menyinggung orang yang salah. Pulang sana dan cari cara lain sendiri. Nggak ada kawat baja buat tali busur. Nggak ada jerat baru. Nggak ada garam buat tambah tenaga. Masuk ke Bukit Changying sama saja dengan cari mati. Chen Tao. Hebat juga nyalimu. Qian Maolin, si tua brengsek itu. Dia bakal mati mengenaskan. Memangnya ada apa? Dia panggil ayahku ke pabrik kayu kota Panshi. Gebrak meja dan ancam ayahku. Katanya, kalau ayahku berani diam-diam membantumu, pasokan arang musim dingin keluargaku bakal disetok. Ayahku itu penakut. Sampai di rumah, dia malah marah-marah padaku. Dan murung aku di kamar. Terus gimana caramu keluar? Aku panjat jendela. Ini kawat besi yang aku cabut dari pintu kandang babi di rumahku. Kamu pakai saja. Nggak bisa. Karatnya terlalu parah. Kalau dibikin tali busur, ditarik sedikit saja langsung putus. Kalau dibikin jerat, kelinci liar pun nggak bakal ketangkap. Terus kita harus gimana? Mereka semua nggak mau jual barang ke kamu. Bahkan sebungkus garam pun nggak dikasih. Kakak sulung benar-benar mau menutup semua jalanku. Nggak ada perlengkapan, nggak ada makanan. Gimana caranya kita masuk gunung besok? Masih kurang 250 yuan. Kalau batas waktunya habis, rumah ini bakal benar-benar disita. Pasti ada jalan. Orang hidup gak bakal mati kutu. Paling parah, aku masuk bawa pisau ini saja. Kamu gila. Bawa pisau pendek ke pedalaman Bukit Changying. Lawan serigala di pinggiran saja kamu nggak bakal menang. Nak, ibu bawakan sedikit tepung jagung untukmu. Di cuaca sedingin ini, jangan sampai kamu kelaparan. Bicara saja langsung. Hei, anak kedua. Kami sudah dengar masalah di kota itu. Yang dilakukan Tao memang agak keterlaluan. Tapi itu semua demi memaksamu sadar. Sadar. Sadar lalu menyerahkan nyawaku padanya. Tao bilang, asalkan kamu memberitahukan lokasi berburumu di gunung kepadanya. Dia akan segera menyuruh kepala stasiun Qian mencabut larangan itu. Benar, kakakmu akan cari uang untuk melunasi utangmu. Dan sisanya untuk biaya pernikahannya. Bukankah itu menguntungkan semua pihak? Menguntungkan semua pihak. Dia menguras habis isi gunung itu. Lalu menikahi putri kepala stasiun. Terus bagaimana denganku? Dari semua utangku, dia cuma bantu bayar 250. Sisa 350 lainnya. Tetap aku yang harus bertaruh nyawa untuk melunasinya. Kalian menyuruhku menyerahkan tambang emas itu begitu saja padanya. Apa kalian masih menganggapku sebagai anak kalian? Bibi, kalian terlalu pilih kasih. Ini semua didapatkan Chen Yan dengan bertaruh nyawa. Atas dasar apa harus diserahkan kepada kakaknya? Orang dewasa sedang bicara. Anak gadis sepertimu jangan ikut campur. Perkataan Yuer benar. Kalian ingin tahu lokasinya, kan? Baik, coba kalian tanyakan pada Chen Tao. Di lereng selatan Gunung Changying itu, ada celah tebing sempit sepanjang puluhan meter. Sisi kirinya menempel pada dinding tebing. Dan sisi kanannya adalah jurang tanpa dasar. Sekali angin bertiup kencang, batu saja bisa terlempar jatuh. Coba kalian tanya, apa dia berani melewatinya? Kalau dia berani berjalan melewatinya, aku akan langsung menyerahkan peta itu dengan kedua tanganku. Tapi kalau mendekati pintu masuk gunung saja dia tidak berani. Suruh dia enyah sejauh mungkin dari hadapanku. Celah tebing sempit. Kamu melewati jalan mematikan itu. Jangan menakut-nakuti ayah dan ibu di sini. Jurang mematikan apa? Gembel kayak lu aja bisa lewat. Masa belasan orang kuat yang gue sewa nggak bisa ngelewatinnya? Ya udah, suruh aja orang sewaan lu itu cobain. 3, mending nggak usah keras kepala. Sekarang lu itu cuma cowok cacat yang nggak berguna. Nggak punya kawat baja, nggak ada bekal makanan juga. Lu tunggu mati aja di gubuk reyot ini. Asalkan lu mau nyerahin peta itu. Uang 100 yuan ini langsung jadi milik lu. Sisa utang lu nanti bakal gue bantu lunasin. 100 yuan. Lu pikir lagi ngasih sedekah ke pengemis? Chen Yan, dikasih hati malah minta jantung lu ya? Tanpa izin dari gue, lalat satupun di kota Panshi ini, nggak bakal ada yang berani masuk ke gubuk lu. Hari ini, mau nggak mau lu harus serahin petanya. Bawa uang lu itu. Dan enyah dari rumah gue. Oke, berani juga lu. Gue pengen lihat gimana nasib lu besok. Lu bakal beneran jadi gembel bentar lagi. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Biarin aja dia mati sendirian di sini. Chen Yan,
Kita nggak bisa biarin mereka nginjek-nginjek harga dirimu. Nanti malam aku bakal curi buku tabungan ayahku. Terus pergi ke kota buat beliin kamu kawat baja. Nggak usah. Perjalanan bolak-balik ke kota butuh 2 hari, nggak bakal keburu. Ya ampun, itu mobil. Kendaraan besi beroda 4. Suara mesinnya kencang banget. Jangan-jangan ada pejabat besar dari kota datang. Ayo kita ke sana sambut mereka. Kalau kita bisa cari muka sama orang yang ada di dalam mobil itu, kita bakal jadi penguasa di kota ini. Tapi arahnya kok ke gubuk batunya si Chen Yan. Ayo kita ikutin dan lihat ke sana. Anda yang bernama Chen Yan. Anda siapa? Ini barang Anda yang kemarin tertinggal di kasturi yang dijual oleh koperasi ini. Darahnya dibersihkan dengan sangat baik. Kantung wewangiannya juga utuh. Aku sudah berkeliling ke seluruh provinsi. Ini adalah kualitas. Kasturi liar terbaik yang pernah kulihat. Aku manajer perusahaan obat kabupaten. Namaku Fang Jinqiu. Aku datang ke sini untuk membicarakan bisnis besar denganmu. Saat ini aku sedang tidak punya barang. Aku juga tidak bisa naik ke gunung. Aku sudah mencari tahu. Kau menyinggung preman penguasa kota ini. Kau jadi tidak bisa membeli perlengkapan logistik. Kau sedang dipojokkan oleh mereka. Kalau kau sudah tahu hal itu, lalu untuk apa kau datang kemari? Pak Zhao, turunkan barangnya. Ini adalah kawat baja impor. Ukurannya 2 kali lebih tebal dari milik Li Tieshan. Apa maksudmu? Seluruh kota Panshi tidak mau menjual barang padamu. Maka aku yang akan menyediakannya. Mulai hari ini, semua perlengkapan yang kau butuhkan untuk naik ke gunung. Tidak peduli seberapa mahal dan sulitnya barang itu didapat. Aku, Fang Jinqiu, yang akan menanggung semuanya. Tapi aku punya satu syarat. Setiap gram kasturi liar, dan setiap batang ginseng liar yang kau dapatkan nanti, Hanya boleh dijual kepadaku. aku akan membelinya dengan harga tertinggi. Jadilah pemasok eksklusifku. Sepakat. Tali lasso dan tali pendakian impor. Semua ini harganya bisa mencapai beberapa ratus yuan. Chen Yan, dasar gembel, dari mana kau punya uang sebanyak ini? Aduh, nona yang cantik. Aku berasal dari kota Panshi ini. Kepala stasiun kayu, Qian Maolin. Anda ini asalnya dari mana? Bocah miskin ini adalah seorang bajingan. Anda jangan sampai ditipu olehnya. Jadi kau orang yang memberi perintah untuk memblokir perlengkapan Chen Yan. Salah paham, ini salah paham. Ini cuma urusan internal orang-orang kami di sini. Kalau Anda butuh hasil hutan apapun, cari saya saja, orang kami ini banyak dan kuat. Tinggal suruh puluhan orang naik ke gunung. Mau sebanyak apapun pasti kami dapatkan. Memangnya kamu bisa? Bisa kamu carikan 5 gram kasturi kualitas terbaik. Dengar baik-baik. Chen Yan sekarang ini, bagi saya Fang Jinqiu, adalah satu-satunya pemasok eksklusif. Saya cuma mau berbisnis dengan orang yang becus. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur urusan barangku. Apa kamu tidak tahu ini wilayah kekuasaan siapa? Kenapa? Kamu yang cuma kepala stasiun kayu kecil di kota Panshi. Mau coba-coba menahan mobil jeepku? Silakan saja kalau berani coba. Kita lihat saja, apa besok surat perintah dari kabupaten tidak akan langsung mendarat di mejamu. Ayah, ayo bicara dong. Jangan biarkan mereka bersikap sombong begini. Tutup mulutmu, belum cukup bikin malu. Ya, ayo pergi. Chen Yan, kamu pikir kamu sudah menang karena ada yang membekingi? Tunggu saja sampai kamu masuk ke gunung dan membawa barang bagus itu keluar. Aku pasti punya cara untuk merebut jalur itu dari tanganmu. Tunggu saja pembalasanku.
Barang bagus nih, 100 kali lipat lebih hebat dari punya Li Tiesan. Jarak tembaknya paling tidak lebih jauh 30 meter. Bos Fang ini benar-benar penolong di saat genting. Sekarang bekal makanan kita sudah lebih dari cukup. Talinya juga sangat kuat. Kita tidak perlu takut lagi saat masuk ke gunung nanti. Barang pemberian orang lain akan selalu jadi milik orang lain. Hanya kalau kita punya uang sendiri, barulah kita bisa berdiri tegak. 644 masih sisa 20 hari, dan kurang 250 yuan. Tenang saja. Kali ini kita punya perlengkapan sebagus ini. Pasti bisa dapat lebih banyak barang buruan. Sekali jalan saja, kita pasti bisa melunasi semua utang itu. Besok, sebelum langit terang, kita langsung berangkat. Kali ini kita punya tali panjat. Kita tidak perlu lagi lewat tebing curam itu. Bisa langsung menyeberang. Aku pulang sekarang untuk bersiap-siap. Besok pagi sampai jumpa di tempat biasa. Kawat besi. Kawat besi apa? Bawa pulang untuk ikat ulang kandang babi milikmu. Biar tidak dimarahi ayahmu lagi. Iya, aku tahu. Lao Hei, perjalanan kita besok. Kita harus masuk lebih dalam lagi. Ransum impor ini memang bagus. Potongan sekecil ini setara dengan 3 potong roti besar milik kita. Sama sekali tidak makan tempat. Pisahkan garamnya agar tidak lembab. Kali ini tidak perlu menahan tenaga. Tali busur ini ditarik penuh 50 kali pun tidak akan putus. Astaga, mata panahnya menancap semua. Kalau ini mengenai babi hutan, badannya pasti akan berlubang. Barang pemberian Bos Fang ini benar-benar hebat. Lao Hui, hari ini kita makan enak. Nanti saat masuk gunung, kita harus kerja keras. Ayo pergi. Aku mau membalas kerugian kita yang kemarin. Menagih semuanya kembali berlipat ganda. Ikuti aku, hari ini kita jalan lebih cepat. Harus turun ke air lagi. Kalau kuingat lagi, kakiku ini rasanya masih kram. Hari ini tidak perlu turun ke air. Sudah kencang, kamu menyeberang duluan. Pegang tali utamanya dengan kedua tangan. Gantungkan badanmu di bawah. Pindahkan tanganmu bergantian untuk maju. Alat ini benar-benar praktis. Kalau tanganmu terpeleset, pengaitnya akan menahanmu tetap melayang di udara. Jadi tidak akan jatuh ke air. Cepat kemari, ini cepat sekali. Sepatu saja tidak basah, ayo. Aku tidak takut. Kemarin aku kurang persiapan. Tapi kali ini aku sudah siap. Tali ini tidak akan putus, jangan takut. Seperti biasa, tangan kiri pegang celahnya. Kaki kanan melangkah duluan, jangan melihat ke bawah. Aku akan memutar sendiri. Jangan tarik aku. Berhasil lewat. Kerja bagus, ayo ikuti aku. Tidak ada rusa lagi. Terakhir kali mereka kabur karena kita. Sepertinya mereka tidak berani kembali ke daerah ini. Di peta milik kakek, ini baru bagian luarnya saja. Lewati bukit ini, lalu lewati 2 lereng gunung lagi. Ada tanda di sini. Namanya Lembah Raja Obat. Lembah Raja Obat? Dengar namanya saja sudah pasti ada tangkapan besar. Di peta ada tanda 5 titik merah. Itu artinya kawanan rusa di sana setidaknya ada 20 ekor lebih. Apalagi dasar lembahnya tidak pernah kena sinar matahari sepanjang tahun. Itu tempat yang bagus untuk mencari ginseng berusia ratusan tahun. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Hari ini kita harus penuhi karungnya. Lao Hei, pimpin jalannya. Kita menuju Lembah Raja Obat. Berhenti, berhenti, ada suara. Wah, besar sekali, jauh lebih besar dari 2 ekor yang sebelumnya. Bentuk dasar lembahnya sempit, cuma ada 2 jalan, depan dan belakang. Di depan sana itu jalan buntu. Kamu pegang 5 jerat ini, lalu memutar ke hutan sebelah kiri. Pasang semua jeratnya di tanah kosong di antara pohon pinus. Tutupi yang rapat pakai salju. Aku akan pergi ke kanan untuk pasang jerat. Kamu bawa Lao Hei ke jalan buntu itu. Dengarkan peluitku. Terus kamu pukul pohon keras-keras buat menggiring mereka. Tenang saja, 1 ekor pun tidak akan bisa kabur. Lari ke sana, cepat berguling. Kena, jerat kiri dapat 2 ekor, jerat kanan dapat 1 ekor. Kamu juga berhasil memanah 2 ekor lagi. Semuanya jadi 5 ekor. Semuanya jantan berkesturi, cepat keluarkan darahnya.
Kantong kesturinya besar dan padat. Cuma satu ekor ini saja sudah setara dengan semua hasil buruan kita yang kemarin. Apa ini ginseng? Ginseng gunung liar kualitas super. Lihat teksturnya ini. Umurnya pasti sudah ratusan tahun. Aku pernah dengar dari ayahku. Gali ginseng tua begini harus diikat tali merah. Kalau tidak, bayi ginsengnya bisa kabur. Itu cuma mitos saja. Ikat tali merah itu buat tanda, biar akarnya tidak putus waktu digali. Sempurna banget. Akar serabutnya tidak ada yang putus sama sekali. Ini bisa laku berapa? Ya, Cukup buat bayar semua utang kita. Bahkan masih sisa banyak. Chen Yan, coba lihat di pohon itu. Apa itu jamur lingzi? Benar, jamur lingzi liar. Biar aku naik dan petik. Sudah cukup, kalau kelamaan di sini, kita bisa mati kedinginan. Hari ini sampai di sini saja. Beres-beres, kita menginap di gua pelindung Bukit Elang. Sambil makan yang hangat-hangat. Waktu itu pas kita di gua ini, baju dalam kita sampai basah kuyup, dan hampir mati kedinginan. Asalkan kita punya modal, semuanya bakal jauh lebih mudah. 5 ekor hewan buruan, ditambah kantong kesturinya, 3 batang ginseng gunung tua, dan 3 jamur lingsi liar. Bos Fang bilang dia bakal beli dengan harga tertinggi di provinsi. Hasil kita kali ini minimal bisa laku 1.000 yuan. Bukan, 1.500 yuan juga sangat mungkin. Chen Yan, setelah kita bayar utang 250 yuan itu, kamu masih punya sisa uang yang lumayan banyak. Rencananya mau kamu pakai buat apa? Beli beberapa petak tanah yang bagus. Lebih baik kita perbaiki saja rumah batu yang bobrok itu. Perbaiki rumah batu. Beli 2 pucuk senapan yang bagus. Makhluk-makhluk di gunung ini sudah hampir tidak mempan lagi kalau cuma dihadapi dengan busur tua. Aku ngantuk sekali. Aku mau tidur sebentar. Tolong bangunkan aku lewat tengah malam nanti. Biar aku yang gantian jaga malam. Tidur saja, kamu tidak perlu menggantikanku. Chen Yan, kalau masuk gunung lagi kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu harus selalu mengajakku. Iya, aku akan selalu mengajakmu. Akhirnya kita keluar juga. Rasanya 2 hari ini, aku sudah berjalan kaki sejauh setengah dari umur hidupku. Ayo semangat, kita harus sampai di kota sebelum hari gelap. Kita langsung ke koperasi untuk menyerahkan barang ke Bos Fang. Ada apa? Ada serigala. Siapa di sana? Keluar. Itu manusia. Orang itu dari tadi terus bersembunyi di tempat gelap dan mengawasi kita. Dia pasti punya niat buruk tadi. Aku bisa melihat jelas jaket katun abu-abunya. Dia kuli angkut dari pabrik kayu kota Panshi. Dia anak buah kakak sulungku. Kakakmu sengaja menyuruh orang membuntuti kita. Jangan-jangan dia sudah menyadari rute masuk kita ke gunung. Bakal gawat kalau begini. Biarpun dia sudah menghafal rutenya, dia tidak akan berani masuk gunung sembarangan. Biarkan saja dia melapor. Aku justru ingin melihat trik licik apa lagi yang bisa dimainkan Chen Tao itu. Ya ampun, ini semua tangkapan bernilai tinggi yang berisi kasturi. Sayatannya sangat rapi. Kantong kasturinya juga penuh. Tidak ada satu tetes pun minyak kasturi yang bocor. Dan juga yang ini. Kamu sungguh masuk sampai ke pedalaman puncak Elang. Ginseng tua dengan kualitas sebaik ini cuma ada di jurang terdalam yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Barangnya ada di sini, bayarlah sesuai aturan yang berlaku. Mantap. Aku memang suka berbisnis dengan orang sepertimu. 5 ekor rusa kasturi kualitas super. 3 batang ginseng berusia 100 tahun. 3 jamur lingsi liar. Ini uang 3.000 yuan. 3.000 yuan. Ini terlalu banyak, harga pasarannya tidak setinggi ini. Harga pasaran itu untuk barang biasa. Barangmu ini bisa terjual sangat mahal di ibu kota provinsi. Ambil saja uang 3.000 yuan ini. Baiklah, mulai sekarang aku hanya akan memasok untukmu. Aku ingin menambah kesepakatan. Beberapa klien besar di ibu kota provinsi secara khusus meminta kasturi kualitas super milikmu. Kedepannya, semua hasil buruanmu akan aku borong. Harganya akan selalu 20% lebih tinggi dari harga pasaran. Senang berbisnis denganmu. Awal bulan depan aku akan datang lagi untuk mengambil barang. Ayo, kita ke koperasi simpan pinjam kota Panshi. Anak kedua keluarga Lu, utangmu yang 250 yuan itu, masih setengah bulan lagi baru jatuh tempo. Kamu datang terlalu cepat, kan? Aku akan melunasinya hari ini. Kakakmu masuk ke gunung lagi. Hitung uangnya. Serahkan surat utang dan sertifikat rumahku.
Utangnya sudah lunas, kedepannya kamu dan koperasi simpan pinjam. Kota Panshi sudah tidak saling berutang. Rumah batu ini sudah jadi milikmu sepenuhnya. Kalau nanti ada lagi yang mengungkit soal utang, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Sudah lunas benar-benar sudah lunas semuanya. Kan sudah kusuruh kamu awasi dia terus. Malah pergi kemana kamu? Aku melihat semuanya dengan jelas, bos. Mereka keluar dari gunung mana? Cepat katakan. Bukit Changying yang ada di gunung belakang itu. Mereka berjalan keluar dari arah lereng sebelah selatan itu. Bukit Changying. Ternyata benar-benar di Bukit Changying. Bos, Bukit Changying itu sangat luas. Mana kita tahu jalan mana yang mereka lewati? Tahu apa kamu? Bodoh. Chen Yan itu cuma orang gegabah. Dia bisa menemukan jalan. Pasti gara-gara barang peninggalan kakek. Popor busur silang tua itu, di bawahnya ada kompartemen rahasia. Aku pernah lihat waktu masih kecil. Kakek memasukkan secari kertas ke sana. Petanya pasti ada di dalam situ. Kalau begitu, mari kita bawa orang untuk merebutnya. Buat apa direbut segala? Bos wanita itu baru saja datang ambil barang hari ini. Kudengar dia dibayar beberapa ribu. Sekarang seluruh penduduk kota sedang mengawasinya. Chen Yan dapat banyak uang hari ini. Nanti malam dia pasti pergi menemui bos wanita itu untuk mengurus pembukuan. Mumpung dia tidak ada, aku akan masuk ke rumahnya dan mencari peta itu. Disembunyikan di mana? Apa jangan-jangan petanya dia bawa? Ketemu, ternyata benar tidak dia bawa. Lembah Raja Obat Dataran Jizi. Ini semua isinya uang. Chen Yan melewati lereng selatan. Di lereng selatan yang digambar cuma jurang dan celah tebing. Bahkan tidak ada tempat untuk berpijak. Sedangkan lereng utara ini jalannya landai. Rata sepanjang jalan. Tembus langsung ke lembah Raja Obat. Kakek tua itu menggambar jalan datar di sebelah utara. Chen Yan si bodoh itu. Jalan landai di utara malah tidak dilewati. Dia malah memaksa pergi ke lereng selatan untuk memanjat tebing. Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Ada orang yang masuk ke dalam. Petanya sudah disentuh orang. Lipatannya terbalik. Siapa yang melakukannya? Apa jangan-jangan kakakmu yang menyuruh orang untuk mencurinya? Petanya tidak hilang, dia cuma menyalin rutenya. Gawat, kalau dia bawa orang dan mendahului. Kita masuk ke gunung, lalu menguras habis lembah Raja Obat. Bagaimana ini? Yang dia salin bukan jalur lereng selatan yang kita lewati. Yang dia salin itu jalur lereng utara. Lereng utara? Bukannya lereng utara itu jalannya sangat landai. Kenapa kita tidak lewat lereng utara? Kakek pernah bilang, lereng utara Bukit Changying itu tertutup bayangan sepanjang tahun. Tumpukan salju selama puluhan tahun di sana setebal gedung 2 lantai. Dari luar kelihatannya saja seperti jalan rata. Tapi kalau salah langkah atau bersuara sedikit saja lebih keras, salju di seluruh gunung itu akan runtuh. Kakakmu tidak tahu soal ini. Dia pasti mengira lereng utara lebih mudah dilewati. Biar aku yang pergi mencarinya. Semalam kau masuk ke kamarku, kan? Jangan asal menuduh. Kau punya buktinya. Kau menyalin rute lereng utara, kan? Kalau iya, memangnya kenapa? Peta itu peninggalan kakek. Kenapa kau mau menguasainya sendirian? Chen Tao, dengar baik-baik. Lereng utara Bukit Changying tidak bisa dilewati manusia. Lepaskan aku, jangan coba-coba menakutiku. Lereng utara itu tidak kena matahari. Saljunya sangat tebal, dan di bawahnya penuh dengan celah es. Kalau kuda meringkik atau salah pijak satu langkah saja, itu akan memicu longsor salju besar. Kalau sampai salju di seluruh gunung itu runtuh, tulang kalian pun tidak akan tersisa. Chen Yan, oh, Chen Yan. Demi menguasai semuanya sendirian, kau benar-benar bisa mengarang kebohongan apapun, ya? Mengarang cerita longsor salju segala. Kenapa tidak sekalian saja kau bilang di dalam sana ada monster? Hah? Kau sendiri setiap hari lewat jurang sialan di lereng selatan itu. Dan sekarang kau mau menipuku supaya aku lewat sana dan mati konyol. Aku tidak menipumu. Lewat jalan itu sama saja cari mati. Chen Tao, dasar kau otak udang. Kalau adikmu ini benar-benar mau menguasai semuanya sendirian, dia tidak akan sudi mencarimu. Dia pasti berharap kau mati saja di dalam sana. Kau tutup mulut. Perempuan sepertimu saja bisa pergi ke sana. Masa aku yang membawa belasan pria tangguh tidak bisa? Saudara-saudara, adikku yang satu ini memang tidak senang melihat kita kaya. Dia mau menguasai seluruh gunung emas itu sendirian. Kalian mau percaya dia atau aku? Percaya sama abang, makin banyak orang, makin kuat kita. Siapa yang takut sama longsor salju? Betul, harta di gunung itu kan milik kita semua. Chen Tao, orang yang mau celaka memang susah dinasihati. Aku sudah peringatkan kalian ya. Kalau terjadi apa-apa, jangan memohon padaku. Aku memohon padamu. Emas yang kubawa pulang nanti, cukup buat menguburmu hidup-hidup. Pergi dari wilayahku. Saudara-saudara, uang ini sebagai uang muka. Masing-masing ambil 20 dulu. Tukang kuda ambil 30. Bang yang memang luar biasa. Besok kami akan terus mengikutimu. Kita ratakan Bukit Changying itu. Sekali jalan saja, kita sudah bisa mengosongkan satu bukit. Yang si, begini baru namanya calon orang sukses. Si nomor 2 itu cuma kelas teri. Betul,
Tunggu saja sampai Yang Zi membawa pulang gunung emas itu. Keluarga kita di kota Panshi. Ayah, ibu. Tunggu aku pulang membawa hasil besar besok. Uang mahar 800 dari Kian Maolin itu bukan apa-apa. Biar ku lempar langsung uang mahar itu ke wajahnya. Ibu akan menantikan hari itu tiba. Kamu harus membawa banyak barang berharga pulang. Biar tahu rasa si nomor 2, anak durhaka itu. Biar saja si nomor 2 jalan di jalurnya sendiri. Aku punya jalan suksesku sendiri. Lereng landai di utara itu, pasti akan kutaklukkan. Awan pembawa maut. Chen Yan, kenapa langitnya jadi segelap ini? Tekanan udaranya rendah sekali, dadaku sampai sesak. Kakek pernah bilang, kalau di Bukit Changying sudah muncul awan yang sepekat timah ini, itu pertanda badai salju besar akan turun. Kalau ada badai salju, hari ini kita jangan masuk ke gunung. Kita istirahat sehari saja. Kalau kita tidak masuk, pasti ada orang lain yang masuk. Siapa? Kakakku. Kemarin dia menyewa belasan orang dan kuda beban. Pagi-pagi begini dia mau pergi ke lereng utara Changying. Pergi ke lereng utara dengan cuaca seperti ini. Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Lereng utara itu adalah sebuah ngarai besar. Mulut ngarainya berbentuk seperti corong. Kalau awan tebal seperti ini sudah turun, di dalam ngarai pasti akan langsung terjadi badai angin kencang. Anginnya akan berputar di dalam corong itu dan tidak bisa keluar. Kalau angin kencang, paling-paling hanya membuat kita susah berjalan. Masa ia bisa sampai merenggut nyawa? Kamu tidak mengerti, di atas ngarai itu penuh dengan tumpukan salju tebal yang menggantung. Begitu angin bertiup dan kuda-kuda meringkik ketakutan, salju di atas sana pasti akan longsor semua. Mereka bisa terkubur hidup-hidup. Aku harus pergi mencegah mereka. Ini menyangkut puluhan nyawa orang. Aku ikut denganmu. Si berengsek Chen Tao itu sama sekali tidak akan mendengarkanmu. Pegang yang benar, ini bagian kalian. Kalau sudah sampai di gunung, ikuti perintahku. Siapa yang bisa mengangkut barang lebih banyak, sepulangnya nanti akan aku tambahkan 10 yuan. Bang, tenang saja. Kita yang 12 orang ini, Ditambah dengan 8 ekor kuda beban. Pasti bisa meratakan tempat itu. bersama Bang Yang, kita bawa pulang gunung emasnya. Semuanya, makanlah yang banyak. Harus kenyang supaya ada tenaga untuk naik ke gunung. Yang Zi memberikan bayaran yang besar. Kalian semua harus bekerja keras untuknya. Ya, Yang Si membawa orang yang sangat banyak. Masuk ke sana, bawalah lebih banyak senjata untuk jaga-jaga. Pergilah dan cepat kembali. Kamu tunggu saja di rumah. Malam ini juga aku akan bawa pulang barangnya. Besok aku akan pergi ke rumah kepala stasiun Qian untuk melamar. Pasang semua pelana kudanya. Periksa tambangnya. kita berangkat sekarang. Berhenti, Chen Tao. Ku bilang berhenti. Chen Lao pagi-pagi buta begini, kau datang ke sini mau cari gara-gara ya? Coba kau lihat ke atas, itu adalah awan pembawa maut. Hari ini di lereng utara pasti akan ada badai salju yang sangat besar. Kalian tidak boleh masuk ke gunung. Memangnya kenapa kalau turun salju? Di Bukit Lelang memangnya kapan tidak turun salju? Kami sudah bawa baju tebal, tidak akan mati kedinginan. Lembah di lereng utara itu dikelilingi tebing curam di kedua sisinya. Semua salju itu menumpuk di atas bebatuan, yang tingginya mencapai puluhan meter. Begitu ada angin kencang yang bertiup masuk, lapisan salju di atas sana pasti akan runtuh. Kalian bahkan tidak akan punya celah untuk kabur. Jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong di depanku. Kau pasti iri karena aku bisa mengumpulkan banyak orang. Lalu kau takut aku akan merampas semua gunung emasmu itu. Iya kan? Padahal aku sudah memperingatkanmu sejak kemarin. Lereng utara itu adalah zona maut. Aku sama sekali tidak menghalangimu untuk menjadi kaya. Aku justru sedang menyelamatkan nyawa belasan orang ini. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Kami ini sudah menerima bayaran dan harus bekerja. Untuk apa kau menghalangi jalan kami? Menyingkir sana. Apa kalian lebih mementingkan uang daripada nyawa kalian sendiri? Kalau kalian berani masuk ke jurang di lereng utara itu, jangan harap kalian bisa keluar dari sana hidup-hidup. Menjauh kau dariku. Lao pagi-pagi begini kau malah menyumpahi kakakmu sendiri supaya mati. Ya, kenapa hatimu bisa sejahat ini? Hah, cepat menyingkir dari sana. Kakakmu itu mau pergi bekerja melakukan hal yang penting. Apa kau tidak senang melihat keluarga kita ini hidup mapan? Ayah, ibu. Kalau dia masuk ke gunung itu, dia tidak akan bisa kembali lagi. Apa kalian mau diam saja dan melihatnya mati konyol di sana? Chen Tao, apa kau ini tidak punya hati? Hah, dia sudah berniat baik datang jauh-jauh ke sini untuk menahanmu. Tapi kau malah berani memukulnya. Kalau kau memang bersikeras mau mengantar nyawa, pergi saja sana. Kalau kau mati, jangan salahkan siapapun jika tidak ada yang mau mengurus mayatmu. Heh, dasar bocah perempuan tengik. Jaga sedikit omonganmu itu. Tunggu sampai aku pulang bawa segerobak barang berharga. Biar kalian semua iri setengah mati. Saudara-saudara, ayo naik ke gunung. Chen Yan, kau sudah mengatakan semua yang harus diucapkan. Kau sudah mencegah mereka 3 kali. Dia tidak mau dengar, ini jalan yang dia pilih sendiri. Bos, saljunya dalam sekali. Sudah selutut lebih.
Kudanya jalan terlalu lambat. Jangan banyak omong, ambil sekop dan buka jalan di depan. Sesuai petunjuk di peta. Melewati lembah ini, kita sampai di lembah Raja Obat. Kak Yang, kenapa anginnya berputar begini? Tiupannya kencang sampai mataku tidak bisa melek. Naikkan kerah baju kalian semua dan jalan lebih cepat. Kudanya tidak mau jalan. Mereka ketakutan. Bos, coba lihat ke atas. Sepertinya perkataan Lu anak kedua memang benar. Salju di atas sana terlalu tebal. Kalau sampai runtuh, kita semua bakal terkubur di bawahnya. Kak Yang, aku tidak mau mencari uang ini lagi. Tempat ini terlalu angker. Aku mau pulang. Pulang? Kau baru bilang mau pulang sekarang. Uang, aku punya banyak uang. Asal kita melewati lembah ini. Di depan sana penuh dengan ginseng. Masing-masing aku tambah 50 yuan. Tidak ada yang boleh mundur. Ayo kita pertaruhkan nyawa. Kawan-kawan, percepat langkah kalian. Bos, jalannya sudah tidak kelihatan. Salju di depan sudah menutupi jalurnya. Gali pakai sekop. Tarik kudanya maju. Suara apa itu? Longsor-longsor salju. Mati semuanya habis. Mati, kita semua bakal mati. Tolong, tolong aku. Siapa saja, tolong selamatkan aku. Tolong, ada yang mati. Semuanya terkubur di bawah salju. Apa yang terjadi? Bukannya kalian ikut Chen Tao masuk ke gunung? Longsor, semuanya longsor. Ada longsoran salju di lereng utara. Salju setinggi puluhan meter menimpa kami. Orang dan kuda, semuanya tersapu habis. Ya Tuhan. Ada 12 orang dari kita yang pergi. Cuma sisa kami berdua yang selamat. Kami berhasil lolos dari maut karena berada paling belakang. Sisanya semuanya terkubur hidup-hidup. Tolong aku. Anakku sayang. Yang Zi, kenapa kamu jadi begini? Nak, Tulang betis kanannya hancur total. Nyawanya memang selamat, tapi kakinya sudah hancur. Cacat ke depannya dia cuma bisa jadi orang pincang. Bisa bertahan hidup saja sudah keajaiban dari Tuhan. Masih sempat-sempatnya kalian mikirin pincang atau tidak. Chen Tao, dasar laki-laki keparat. Kembalikan kaki suamiku. Bagal besar itu harganya 200 yuan. Hancur lebur tertimpa salju. Kau harus bayar dengan nyawamu. Anakku sampai sekarang belum ditemukan. Keluarga kalian memang busuk hati semua. Saudara-saudara, tolong jangan desak kami lagi. Kami juga korban di sini. Banyak omong, cepat bayar ganti rugi. Biaya pengobatan untuk 12 orang ini. Uang kompensasi luka parah dan tidak bisa bekerja. Ditambah harga 5 ekor bagal dan kuda. Dokter Lee baru saja menghitung semuanya. Setidaknya kalian harus bayar 1.800 yuan. Kurang sepeser pun, kami akan hancurkan rumah ini. 1.800. Bahkan kalau seluruh keluarga kami dijual, uangnya tidak akan sampai segitu. Aku tidak punya uang sungguh, aku tidak punya uang lagi. Uang mukanya sudah aku bagikan semua pada kalian. Tidak ada uang, hancurkan saja. Angkut semua barang berharga yang ada. Ayah sudah pulang. Ayah, tolong aku. Mereka mau memaksaku sampai mati. Tolong pinjami aku 1.000 yuan. Nanti aku akan bekerja banting tulang untuk membayarmu. Siapa yang kau panggil ayah? Jangan sembarangan mengaku sebagai keluarga. Aku dan Xiao Yu bulan depan akan segera bertunangan. Tunangan omong kosong, putriku itu suci dan baik-baik. Mana mungkin menikah denganmu yang berutang. Nyawa pada seluruh warga kota, dasar gembel. Mulai hari ini, Chen Tao tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Qian, maupun dengan pabrik kayu ini. Pernikahan ini resmi dibatalkan. Tidak, kau tidak bisa begini. Dulu kau sudah berjanji akan menyerahkan pabrik kayu ini padaku. Itu kalau kondisimu masih utuh, dan bisa membawa pulang banyak uang. Sekarang kau hanyalah seorang pecundang, pincang yang sama sekali tidak berguna. Kalau kau berani membawa-bawa nama pabrik kayuku di luar sana, aku akan membuatmu menderita sampai tidak bisa minum air setetes pun. Chen Yan, kau sudah dengar keributan di kota, kan? Sudah dengar, dia sendiri yang cari gara-gara. Pihak keluarga korban memaksa keluarga Lu membayar ganti rugi. Biarpun sampai bangkrut, mereka tetap tidak akan sanggup membayarnya. Komite kota sudah turun tangan. Pihak kota menyuruh keluarga Lu menjual seluruh aset mereka untuk melunasi utang. Sore ini di balai desa, akan ada pengumuman lelang secara terbuka. Memangnya apalagi yang bisa dijual dari keluarga mereka? Rumah gubuk reot itu. Mereka mau menjual hak kelola 3 wilayah gunung perburuan peninggalan kakekmu. 2 ekor anjing pemburu ras murni, ditambah 1 set lengkap perangkap besi, untuk dijual kepada pemburu tua dari desa sebelah, seharga 800 yuan. Gunung perburuan dan anjingnya juga mau mereka jual. Chen Yan, kau adalah pemasokku yang paling penting. Kau harus melebarkan sayap bisnismu.
Hanya mengandalkan kedua kaki dan sebuah busur tua saja tidak cukup. Kamu butuh 3 gunung berburu dan anjing pemburu itu. Sesuai aturan komite kota, pemburu lokal di desa ini punya hak prioritas untuk membeli. Biar aku yang beli. Barang-barang ini memang seharusnya bukan milik dia. Chen Tao. 3 gunung berburu dan 2 ekor anjing ini. Biaya pengalihannya 800 yuan. Cap jempolmu di sini. Uangnya akan langsung diberikan kepada keluarga korban yang terluka parah. Tidak boleh dijual, ini modal utamaku untuk bertahan hidup. Kalau tidak dijual, kamu mau bagaimana? Cepat jual. Tunggu dulu. Aku adalah pemburu dari kota Panshi. Aku punya hak prioritas untuk membeli. 800 yuan, aku yang bayar. Chen Yan, kamu datang ke sini untuk menertawakanku, kan? Jangan harap kamu bisa mengambil gunungku. Gunungmu. 1 bulan yang lalu di halaman ini. Ayah dan ibu memberikan semua barang ini kepadamu, lalu melemparkan utang busuk 600 yuan dan sebuah busur rusak kepadaku. Anjing-anjing itu aku yang rawat sejak kecil. Area gunung itu aku dan kakek yang merintisnya. Kamu ngerti soal berburu? Apa kamu pantas memilikinya? Kamu. Sekarang, aku pakai uang hasil jeripayahku untuk membelinya kembali secara terhormat. Tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Penawaran dari Chen Yan sangat wajar dan masuk akal. Chen Tao, cepat cap jempolmu. Sisa utang 400 yuan. Harus dilunasi dalam waktu 2 tahun. Bayar setiap bulan. Kalau tidak dibayar, kami akan datang membongkar rumahmu. Habis sudah. Semuanya hancur. Keluarga kita benar-benar hancur. Ini karma. Ini adalah hukuman Tuhan untuk kita. Awan pembunuh di lereng utara. Dia tidak berbohong padaku. Dia benar-benar tidak berbohong padaku. Kalian sedang apa? Anak kedua, ibu mohon padamu. Anak kedua, tolonglah kakakmu. Berdirilah. Kalau kamu tidak setuju, ibu tidak akan berdiri. Aku suruh kalian berdiri. Masuklah, jangan menghalangi pintuku. Minumlah air untuk menghangatkan badan. Anak kedua, Bapak tahu dulu Bapak bersalah padamu. Langsung ke intinya saja, jangan bahas masa lalu. Orang-orang di kota sedang menagih utang. Kaki kakakmu patah. Dia sekarang sudah cacat. Anak kedua, kalau kakakmu tidak bisa bangkit lagi, hidupnya akan hancur total. Kalau hidupnya hancur, apa urusannya denganku? Dia itu kakak kandungmu. Sebulan yang lalu, kalian memberikan seluruh harta keluarga padanya. Kalian mengusirku dari rumah. Melemparkan utang busuk sebesar 600 yuan, langsung ke wajahku. Waktu itu kenapa kalian tidak pernah memikirkan ikatan darah kita? Bapak sudah pikun, Bapak memang pilih kasih. Bapak minta maaf padamu. Hentikan omong kosong ini, katakan saja. Kurang berapa uangnya? Uang ternaknya masih kurang 400. Biaya pengobatan kurang 200. Dan uang untuk menyembuhkan kaki kakakmu. Harus ke rumah sakit besar di kabupaten, butuh 300 lagi. Totalnya 900 yuan. Kalian ingin aku mengeluarkan uang 900 yuan. Kabar di kota sudah menyebar luas. Kamu menghabiskan 800 yuan untuk membeli bukit. Kamu pasti masih punya uang. Bos wanitamu itu kaya raya. Pinjam saja sedikit padanya juga tidak apa-apa. Kalian pikir uangku ini jatuh dari langit? Itu kudapat dari bertaruh nyawa di tebing curam. Uang ini kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Kalian malah memintanya dariku, demi menutupi lubang tanpa dasar itu. Adik, kakak yang salah. Yangzi, kakimu kan sedang terluka. Kenapa kamu malah merangkak kemari? Dulu kakak memang keparat. Kakak dibutakan oleh uang. Ini adalah surat tanah rumah tua kita. Kakak akan menggadaikannya padamu. Pinjamkanlah kakak 900 yuan. Kakak akan menuliskan surat utang. Mulai sekarang, kakak akan bekerja untukmu. Rumah tua itu sudah tidak ada harganya. Kamu mau bekerja untukku. Dengan kakimu yang seperti itu, apa kamu masih sanggup naik ke gunung? Adik, apa kamu benar-benar ingin memaksa kakak mati? Apa aku yang memaksamu? Kamu sendiri yang memaksa dirimu mati. Ayah, ibu, hari ini aku akan bicara terus terang. Uang bulanan kalian akan kuberikan setiap bulan. 20 yuan per bulan. Kayu bakar untuk musim dingin. Dan biaya berobat kalian. Akan kutanggung semuanya. Ini adalah kewajibanku sebagai seorang anak. Tidak akan kurang sepeser pun untuk kalian. Tapi untuk utang kakak sulung, aku tidak akan membayarnya. Tidak akan kubantu sepeser pun. Anak kedua, kenapa kamu begitu tega? Aku tega, aku sudah memperingatkannya 3 kali. Pertama kali, di halaman pabrik kayu. Aku memberitahunya bahwa lereng utara akan longsor salju. Dia malah memakiku serakah dan ingin meraup semuanya sendiri. Kedua kali, Yuer ikut membantuku membujuknya. Dia malah menunjuk wajah Yuer dan memakinya.
Ketiga kali, aku berlari pagi-pagi buta untuk mencegahnya. Tepat di depan rombongan kudanya. Dia malah menendangku hingga jatuh ke lumpur. Dia sama sekali tidak dicelakai oleh orang lain. Dia celaka karena keserakahannya sendiri. Uang yang kuperoleh dengan bertaruh nyawa. Setiap sennya adalah uang yang bersih. Aku tidak akan pernah memakai hasil darah dan keringatku untuk menutupi utangnya. Kekacauan ini ulah keserakahan orang lain. Orang dewasa harus bisa menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Di dalam sini ada uang 200 yuan. Kalian pegang dulu untuk perayaan tahun baru. Kedepannya, setiap awal bulan, aku akan mengantarkan uang nafkah bulanan tepat waktu. Aku hanya bisa membantu satu hal. Besok aku akan menemui kepala desa untuk memintanya turun tangan, agar keluarga korban tidak datang mengacau di rumah lagi. Untuk sisa jalan ke depannya, jalani saja sendiri dengan tongkatmu itu. Pintunya di sebelah sana, pergilah. Ayo pergi, kita pulang. Dosa yang dibuat sendiri, harus ditanggung sendiri. Kamu dengar semuanya, ya? Iya, aku dengar tindakanmu sudah benar. Kamu lapar? Ya. Sedikit. Duduklah, aku buatkan semangkuk mie untukmu. Pegang ini. Lulau R, kamu masih berhutang semangkuk mie padaku. Loh, kali ini aku pinjamkan semangkuk dulu. Bunganya bisa kita hitung pelan-pelan nanti. Aku ingat kau baiklah. Akan aku lunasi seumur hidupku. Sedang lihat apa? Melihat wilayah kekuasaan kita. Kelak, babi hutan di gunung ini. Semuanya harus menghindar kalau bertemu denganmu. Setelah tahun baru, kita robohkan gubuk jelek ini. Dirobohkan. Kita bangun 3 rumah genteng yang besar. Kita pasang lantai semen. Lalu bangun kandang ternak yang besar. Buat apa bangun sebesar itu? Kan cuma ada kita berdua. Nanti keluarga kita pasti akan bertambah.